balik lagi di videonya Velia di Polandia. Sekarang di video kali ini aku punya tamu spesial. Yeay. Jadi perkenalkan, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Yudit, saya dari Indonesia, dari Yogyakarta tepatnya, satu kota sama adik saya, Velia. Dan kita ketemu di Wrocław. Iya, kita ketemu di Wrocław di Poland waktu itu sekitar berapa tahun lalu? 2015. Iya, jadi ceritanya long short story, Mbak Yudit ini my sister. Jadi waktu aku di Wrocław dia yang bantu aku banyak di sini dan ibu yang tangguh. Oh ya, kita kenalan dulu. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Namaku Taro aku. Namanya Taruni, Ya. anak cantik, anaknya Mbak Berapa Yudit. umurmu? Umurku 10. Sama satu lagi sini, ada satu lagi. Satu lagi Ke sini. Satu lagi, pemain bola. Anak ganteng. Namanya siapa? Namanya Simon. Simon. Berapa umurnya? Umurnya 8 tahun ya. Iya. Iya. Jadi anaknya Mbak Yudit ini bisa berapa bahasa? Ada bahasa Indonesia, Indonesia, Jerman, Jerman, Polandia, Polandia, sama Inggris. sama Inggris. 4 bahasa. bahasa. Bahasa Jawa Enggak. Aku mau tapi Belum. nggak bolehin. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Bahasa 4 rahasia. bahasa. Jadi kata Mbak Yudit bahasa rahasia. Betul. Oke, jadi kita mau ngomongin apa ini di video? Jadi di sini sesuai judulnya, single mother bekerja di Polandia. Jadi gimana ceritanya dulu awalnya? Awal. Jadi Jadi ceritanya pertama kali kesini di tahun 2011. Jadi mantan suami saya orang Polandia. Jadi kami pada awalnya ke Polandia untuk family reunion. Jadi waktu Oke. itu saya melahirkan Taru di Indonesia pada umur Taru 5 bulan. Kita ke Polandia berdua, dijemput suami waktu itu di Warsawa. Oke. Jadi itu ceritanya, tapi ternyata sudah beberapa lama tidak hubungannya tidak lancar. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. bercerai. Iya. Jadi bercerai Tahun 2012. Kami menikah tahun 2010. Oke. Dulu ketemunya gimana sama Mas Bule Polandia? Oh, itu Mas Bule Polandia ya masih muda ya. Jadi waktu itu ketemunya online sih. Oke. Ketemunya online. Aha. Dan memang satu tips kalau mau menikah dengan orang asing, lebih baik kita harus tahu secara detail. Iya. Karena menikah dengan orang asing belum tentu itu menyenangkan. Benar. Dan itulah, dari pengalaman itu saya belajar banyak. Dan Jadi harus tahu dulu kan, harus benar-benar tahu karakternya. Betul. Apalagi kita berbeda karakternya. Betul. Yang sama-sama Indonesia aja bisa kemungkinan cerai. Iya. Ya, apalagi sama yang beda budaya. betul sekali. Dan Oke. satu hal yang mungkin agak sedikit susah pada waktu itu karena memang kita ketemunya memang maksudnya long distance relationship. Oke. Setelah itu banyak culture shock dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan ada juga KDRT di rumah tangga kami. Dan kebetulan saya juga punya 2 anak, dan dari keluarga suami juga kurang banyak membantu juga. Tapi demi anak kita harus survive. Iya. Jadi ceritanya kayak gitu. Setelah bercerai, Mbak Yudit masih tinggal di Polandia waktu itu kan? Masih tinggal di Polandia. Terus bekerja. Jadi harus menghidupi 2 anak. Dulu bekerjanya sebagai apa? Secara halal. Jadi Secara halal. saya untuk background pendidikan saya lulusan S2. Jadi dapat beasiswa waktu itu dari Thailand. Sudah selesai S2-nya. Tapi untuk menghidupi anak dan supaya anak tetap bisa makan, jadi saya walaupun lulusan S2 pada saat itu bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah orang Finlandia. Oh, pertama, job Iya, pertama. Job pertama. Oke. Karena Polandia? Di Polandia. Iya, di Polandia. Karena waktu zaman dulu saya juga nggak ngerti seperti apa kayak law dan lain-lain. Iya. Jadi ternyata kalau kita sudah misalnya menikah, kalau di Polandia saya baru tahu juga kalau di Jerman beda aturannya. Kalau di Polandia, kalau kalian menikah dengan orang Polandia punya namanya karta pobytu, udahan, itu bisa bekerja tanpa ada work permit.
Oke. Apa jual kupon? Jadi bisa kerja tanpa ada tambahan iya. kayak Izin kerja izin ya. kerjanya, iya. Kayak izin kerja, oke. Jadi Terus waktu itu boleh tahu nggak berapa gaji yang Mbak Yudit dapatkan pertama kali kerja itu? itu Masih inget nggak? per datang. Jadi per Oh, datang per itu datang. per datang berapa jam. Jadi misalnya 25 swoti, kalau misalnya 4 jam berarti 100 swoti dalam satu Oke. hari. Tapi biasanya waktu zaman itu saya minta setiap bulan. Setiap bulan, Iya. jadi langsung jadi satu gitu. Langsung jadi satu. 25 zloty saat itu berarti sekitar 100.000 ya kurang lebih ya. 100.000 100.000 per jam. per jam. Biasanya kurang lebih 4 jam. 4 jam, jadi 400.000 buat bersih-bersih Buat apartemen bersih-bersih kan? apartemen. Buat Tapi nggak tiap bersih-bersih. hari. Oke. Seminggu 2 kali. Oke. Itu job pertama. Terus abis itu dapat apa lagi? Dapat kan Sesudah itu saya coba melamar ke sekolah-sekolah, terus dapat kerja di sekolah bilingual, jadi Oke. sekolah berbahasa Polandia dan juga bahasa Inggris. terus jadi guru bahasa Inggris. Guru Iya TK, kan? Oh, guru TK. Oke. Mainly ngurusin anak-anak yang umurnya kayak 3 tahun, 4 tahun. Nanti jatuh hati-hati sayang. 3 tahun, 4 tahun. Jadi kayak basically like nanny. Tapi ada mainnya, ada nyanyi-nyanyinya, Oke. seperti itu. Dan itu gampang nggak sih Mbak untuk dapat kerja kayak gitu? Harus ada background pendidikan atau enggak? Kebetulan kalau S1 saya itu Aha. memang English Education. Oh gitu. Jadi yang membuat itu lebih mudah karena ada background pendidikan di situ, jadi mereka terima. jadi terima, oke. Jadi bisa diterima. Ya kan banyak yang tanya kalau misalnya lulusan SMA gimana Kak Velia? Apakah bisa bekerja di Polandia gitu? Gimana? Tapi itu tergantung sama ownernya. Enaknya di Oke. Polandia waktu zaman saya, tapi ya itu mereka nggak minta certified kayak disertified dari pemerintahnya. Oke. Karena kalau di Jerman saya dengar kamu Aha. harus punya, walaupun kamu lulusan dari Indonesia, tapi juga harus disertified di sini seperti itu. Tapi kalau di Polandia, kebetulan itulah enaknya. Dan satu hal, saya di sini sudah 11 tahun di Polandia, hampir Iya, 11 tahun. Lama banget. Tapi karena ya bahasa Polandia itu sedikit complicated, dan hidup saya lebih complicated dari bahasa Polandia, jadi saya give up untuk sekolah bahasa Oke. Polandia. Waktu di awal-awal Awal-awal. saya ambil kelas bahasa, tapi akhirnya enggak. Nah, untungnya kalau di Polandia kita terutama di Breslau, di Wrocław, jadi kita nggak harus melulu bisa bahasa Polandia untuk dapat kerjaan. Dan itu puji Tuhan saya maksudnya di awal jadi tukang bersih-bersih, bekerja di sekolah, lalu habis itu kerja di corporate, dan akhirnya berhasil menjadi manajer. Ya, jadi dari tukang bersih-bersih, terus kerja di sekolah, terus kerja di corporate, kerja di perusahaan, dan sampai sekarang akhirnya Mbak Yudit ini bisa jadi manajer. Oh my Di salah God. satu perusahaan multinasional ya, di di salah sini. satu perusahaan internasional yang ada di Wrocław di Polandia. Ini keren banget ya, maksudnya dari awal sampai sekarang kan perjuangan itu nggak mudah ya Mbak. Betul. Terus kalau apalagi bercerai, Iya. apalagi harus bercerai dan harus ngurusin 2 anak Iya. gitu. Terus kalau dari pemerintah Polandia sendiri ada nggak sih support yang dikasih dari pemerintah buat anak terutama? Ada plus ada minusnya ya. Maksudnya sebagai single mother di sini, pada awalnya sebenarnya saya pengen pulang karena saya sendirian. Kalau anak sakit atau apa, semuanya saya. Dan kebetulan dari keluarga, karena beda culture ya. Kalau di Indonesia kalian punya keluarga bisa titipin Ya, anak benar 24 jam atau 1 tahun. Kalau di sini Iya. mungkin 1 hari 2 hari, setelah itu harus kembali ke orang tuanya. Dan selain itu kan karena neneknya bukan ibu saya, jadi mungkin beda budaya juga. Kalau di Iya. Indonesia kan lebih enak. Neneknya berarti kan dari orang tua mantan suami ya. Iya. Dan itu beda banget gitu. Jadi jangan dipikir kayak di Indonesia kalian bisa nitipin bayi, Iya. nitipin anak. Ini loh Ma, ini nanti aku pergi dulu ya jalan-jalan atau kerja gitu, nggak bisa. Betul sekali. Jadi susah gitu. Terus kalau misalnya dari pemerintah sendiri kan ada support ya. Jadi ada dikasih uang dari pemerintah kan buat anak gitu. 500. 500 plus ya. Ya, Ya. 500 plus. Tapi tergantung juga sama kontrak kerjanya. Waktu oke. misalnya waktu saya jadi tukang bersih-bersih atau di sekolah, itu kita punya yang namanya umowa, jadi bukan ada umowa operasi,
dan satunya lagi Umova gelnya or something like that. Jadi itu yang kalau yang kedua itu kita kontraknya per, kalau kita masuk kita dapat uang. Kalau kita nggak masuk kita nggak dapat uang. Nah untuk yang kedua itu kalau misalnya dapat kontrak yang kayak gitu, anaknya sakit, maka totally kalau kita nggak masuk kita nggak akan dapat uang. Jadi itu yang susah, tapi memang per bulannya itu juga baru-baru yang ada 500 plus. Jadi sekarang di Polandia ada program namanya 500 plus. Setiap orang tua yang punya anak dapat uang 500 zloty per bulan. 500 zloty itu kurang lebih ya 2 juta lah. 2 juta. Tapi itu trikinya karena saya bukan orang Polandia. Kalau misalnya nggak punya karta POB itu di stop dulu. Jadi kenapa bisa gitu? Karena mereka ngikutin kayak karta POB itu. Kalau karta POB itu nggak berlaku akan di stop dulu. Tapi nanti kalau udah ada uangnya yang nggak berjalan akan ditransfer lagi. Ditransfer. Jadi masih ini ya, masih bagus kan? Iya, masih bagus. Tapi kalau misalnya uangnya pas-pasan, tetap aja kan. Padahal anak saya kan saat ini punya 2 citizenship, Polandia sama Indonesia. Nah kalau pas-pasan juga kita juga waduh gimana ya toh, walaupun dapat support kayak gitu. Bener. Oke, terus apalagi kalau di sekolah kan berarti kita nggak harus ini dong, kayak di Indonesia kan bayar sekolah mahal ya. Iya nggak? Kalau setiap orang tua kan pasti pengen pendidikan yang terbaik buat anaknya. Dan itu mahal gitu. Kalau di Polandia gimana? Gratis? Kalau di Polandia jadi kalau misalnya di nursery kita punya public school. Biasanya mereka gratis untuk sekolah, masuk semua biayanya gratis. Tapi untuk makan itu harus bayar. Iya, jadi ada uang cateringnya. Uang catering kalau yang di sekolah yang sekarang itu 5 zloty per hari. 5 zloty per hari. Jadi sekitar 20.000 buat uang catering. Jadi si anak dapat makan dari sekolah. Iya, makan siang sama snack ya? Enggak, cuma siang. Makan siang? Kalau zerówka snack. Oh, oke. Berarti kan ada snacknya dikit toh? Iya. Kalau zerówka iya, aku enggak. Oke. Kalau misalnya preschool itu ada sarapan, ada makan siang, ada snack. Tapi kalau sekolah hanya makan siang. Hanya makan siang. Wah, keren banget sih maksudnya. Maksudnya itu bener-bener ngejamin nggak sih anak dan orang tuanya juga nggak perlu pusing juga harus nyiapin makan siang. Betul. Iya kan? Iya, bisa di. Tapi satu hal lagi, ada juga yang namanya nursery. Di sini nursery juga di cover sama pemerintah, tapi masuknya susahnya minta ampun. Nursery itu kayak kalau misalnya kita punya anak dititipin gitu kan? Iya, misalnya kalau nggak salah dari umur 10 bulan bisa nitipin anak ke sekolah. Jadi memang dari pemerintah ada. Jadi mereka support. Biasanya kalau hamil, melahirkan kita punya maternity leave ya. Nah sudah itu kalau udah misalnya 10 bulan kita akan masukin anak-anaknya ke nursery. Dan itu di cover sama pemerintah. Gitu. Tapi masuknya itu susah. Jadi ada 2 tipe, yang half funded by the government sama yang fully funded. Nah kebetulan waktu zaman dulu Simon masih umur 10 bulan, saya dapat half funded. Jadi puji Tuhan hanya bayar makan sama sedikit untuk uang sekolahnya. Jadi balik ke dulu lagi waktu zaman Mbak masih kerja dan mereka berarti dititipin ke nursery kan? Iya, mereka di nursery. Dan jadi preschool. Jadi setiap pagi antar mereka, iya. Terus Mbak kerja, langsung pulang jemput lagi. Iya, lari-lari tiap hari. Pokoknya selama 11 tahun itu kehidupannya cuma in rush, cuma lari-lari tiap hari buat anak-anak. Tapi kebahagiaannya sekarang adalah melihat mereka besar, melihat mereka seneng, itulah yang kita struggling buat mereka di sini. Ada ini nggak? Ada pesan nggak buat orang Indonesia yang pengen kerja di Poland gitu? Kadang kan mereka itu struggling, maksudnya kita nggak tahu apa, maksudnya mereka kan struggling misal ya. Terus ada pesan apa sih gitu buat mereka yang mau kerja di Poland, pengen merubah hidup, pengen merubah nasib dari Indonesia? Mungkin jangan cengeng kali ya. Yang jangan penting, manja. Yang penting gitu, iya. Maksudnya kalian kalau misalnya melihat orang hidup di luar negeri itu bukan berarti hidupnya itu menyenangkan, karena beneran di sini misalnya punya keluarga dari suami, mereka punya namanya budayanya berbeda sekali dengan budaya kita, atau dari istri kalau misalnya istrinya orang Polandia. Berbeda sekali budayanya, dan dengan perbedaan ini kadang-kadang suatu hubungan tidak bisa berjalan dengan lancar apabila nggak bisa
di mediatornya atau ada solusinya. Dan mungkin kalau misalnya punya anak, yang kena adalah anak-anaknya. Dan satu hal apa namanya yang harus bisa dilakukan adalah, kalau saya ya beda-beda, struggling, nggak pernah menyerah buat anak-anak. Itu aja, itu yang buat saya tetap di sini dan akhirnya mendapatkan jalan yang terbaik bagi kita. Betul. Itu aja, sama keras kepala itu aja. Harus keras kepala. Apa? Ada kalau ibu kerjanya di sekolah sama adik baru dilahir, ibu gak dapat uangnya. Nggak dapat uang apa? 500 plus? Hmm? Itu dapatnya kalau adik udah lahir, terus kita apply yang 500 plus. Berarti udah bertahun-tahun ya, udah 8 tahun yang lalu. Kalau nggak salah waktu lahirnya Simon apa ya? Baru atau, mulai. Iya, kalau nggak salah waktu Simon mau lahir, kalau nggak salah itu baru mulai. Nggak, waktu awal-awal belum ada. Jadi di sini kalau misalnya jangan sampai kalau cerai itu orang tua harus yang namanya bayar alimoni. Alimoni itu alimente. Jadi tergantung sama orang tuanya ya, yang misalnya orang tuanya bertanggung jawab akan beri alimente. Tapi kalau orang tuanya nggak bertanggung jawab, kayak kasus kami, jadi saya harus fighting di pengadilan untuk mendapatkan setiap bulan alimoni buat anak-anaknya. Harus fighting di pengadilan setiap bulan? Enggak, di awal. Jadi awal. Supaya jadi di sini kalau misalnya punya anak, itu ayah itu wajib yang namanya menafkahi anak. Terus ada ini nggak, uang buat menafkahi mantan istri nggak? Nggak ada dong. Nggak ada, maksudnya selama si mantan istri ini tidak ada pekerjaan, berarti. Nah itu karena kemungkinan, aku dengar kalau di Jerman ada yang bercerai itu dia ada kasih uang buat mantan istri. Itu kemungkinan kalau misalnya ada kayak KDRT, tapi waktu zaman saya mungkin karena saya masih juga blow on, belum bisa bahasa Poland, jadi aku sama sekali nggak ngerti dan aku nggak dapat yang namanya alimoni per bulan waktu itu. Jadi mau nggak mau harus struggling. Karena memang waktu cerai juga udah punya anak juga, jadi ya. Dan waktu itu anak masih kecil kan, masih kecil banget. Jadi dulu waktu 2015 aku pertama kali datang ke Wrocław, aku itu dulu bantuin Mbak Yudi. Iya, buat jemputin ini lah. Jemputin Simon. Waktu itu masih umur 2 tahun. 2 tahun ya, 1 tahun 2 tahun gitu. Masih 2 tahun, terus masih apa lucu. namanya, aku jemputin Simon gitu. Dulu ada ini nggak, masih inget nggak Mbak yang apa, salah sepatu atau apa sih? Salah sepatu, Cocap masukin sepatunya salah buat kamu. Kayaknya iya kan, terus ditelepon orang tua ya. Iya. Dan oh ya, terus di sini kalau misalnya bedanya sama di Indonesia kayaknya sama aja mungkin ya. Kalau kita mau jemput anak orang nih ceritanya, jadi si orang tua ini harus lapor dulu, Kasih surat. iya harus kasih surat ke sekolah. Jadi nggak bisa kayak asal langsung jemput ya. Jadi si penjemput harus ketemu sama guru ya. Harus ketemu sama guru, terus kita mau jemput gitu. Jadi nggak bisa anaknya tiba-tiba lari-lari keluar terus langsung apa namanya, langsung bisa dijemput. Iya, bisa dijemput Atau gitu. dijemput sopir di luar. Oh iya, iya, atau dijemput sopir di luar, itu nggak bisa sama sekali. Ini juga nggak ada yang punya sopir. Oh iya, nggak Sekarang biasa. saya jadi sopir Uber buat anak-anak. Oke, kalau gitu, apalagi ya yang mau dibahas? Jadi single mother, bekerja, sekarang udah settle. Tapi puji Tuhan, waktu awal-awal saya kesini tahun 2011 nggak ada yang namanya orang Indonesia di sini. Tapi Velia itu edisi pertama mahasiswa Indonesia di Wrocław. Ini edisi pertama. Mbak Yudit edisi pertama ibu-ibu yang tinggal di Wrocław. Oh iya, terus satu lagi, kalau misalnya di Polandia itu kan sekarang ini tuh identik dengan siapapun ada video atau apa yang tinggal di orang yang tinggal di Polandia itu, mereka tuh orang Indonesia tuh taunya pasti kita kerja di pemotongan daging ayam nih. Iya kan? Saya kerjanya di bank. Kalau sekarang maksudnya nggak semua orang kerja di pemotongan daging ayam, jadi jangan. Tapi memang bentuknya kayak pemotong daging ayam sih saya. Tapi enggak, itu banyak yang tanya, Kak Velia kerja di pemotongan daging ayam mana gitu. enggak. Soalnya kalau di kantor, jadi orang yang bersih-bersih di kantor itu kadang-kadang
bentuknya lebih pos dari aku. Jadi Oh, iya. pakai apa namanya? Pakai ini, Pakai apa? nail polish. Ya, pakai di kita gitu kuku palsu, Iya. apa yang panjang. Parfumnya, terus tasnya Michael Kors. Iya, Sedangkan Michael Kors, terus pakai apa namanya make up, terus pakai ya pokoknya Pokoknya cantik. fashionable banget ya. Pakai baju apa Dan aja? itu dia yang bersih-bersih. bersih-bersih. Nah, Jadi OB-nya yang ada di perusahaan. Jadi lebih keren dari iya sih, bener sih, di kantor juga kayak gitu juga, sama. Jadi si pegawai OB cantik banget. cantik banget. Sedangkan ini kalau saya uangnya habis buat ini sama ini. Oke, kalau gitu thank you so much Mbak Yudit, Sama-sama. Shimon Taru. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan, bahagia. Amin. Terus setelah ini mendapatkan apa ya namanya, kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Thank you so much for Terima watching. kasih. Dadah. Jangan lupa Dadah. like